Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Sehat. Ada yang sakit? Enggak. Alhamdulillah nggak ada ya. Mari kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin dulu kelasnya. Semua siap. Doa mulai. Doa mulai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk ketua kelas. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan literasi terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Oke. Bisa dimulai? Silakan disiapkan dahulu. Mari teman-teman kita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, pada siang hari ini kan kita sebelumnya sudah belajar tentang materi energi kinetik dan energi potensial ya. Ya, beberapa materinya itu sempat kita bahas. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita itu yang pertama mampu mengidentifikasi apa itu energi kinetik dan energi potensial. Kemudian kita harus melakukan percobaannya ya. Percobaannya itu menghitung energi kinetik dan energi potensial. Nah, manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kita bisa menghitung kecepatan benda, terus kemudian mengetahui masanya, mengetahui ketinggian tempatnya, pengaruhnya apa dan sebagainya. Contoh-contoh energi kinetik dan energi potensial kan banyak sekali ya. Iya. Nah, Ibu punya sebuah pertanyaan. Di sini kalian pernah melihat benda yang berukuran kecil? Pernah. Dan benda yang berukuran besar? Pernah. Nah, kedua benda tersebut kan pasti memiliki perbedaan yang sangat besar. Nah, itu kenapa sih kok kecepatannya berbeda antara benda yang kecil sama benda yang besar? Kenapa kok bisa berbeda kecepatannya? Kira-kira apa yang menyebabkannya? Silakan, namanya bisa berdiri dulu. Nama saya Bapak Bangga. Saya dari kelas 10. Saya ingin menjawab pertanyaan tadi yang kenapa kok benda yang kecil itu tuh lebih cepat geraknya daripada benda yang besar. Itu dipengaruhi oleh masanya. Karena masa suatu benda tersebut yang mempengaruhi kecepatan suatu benda. Baik, yang lain kedengaran nggak suaranya Mas Bayu? Coba Mas Bayu ini karena lembut sekali ya. Beliau ini sangat lembut sekali, jadi suaranya tidak terdengar jelas oleh kita. Coba Mas Bayu diulangi sekali lagi. Kenapa sih benda yang kecil sekali masanya sama benda
benda yang besar itu kok berbeda kecepatannya? Kira-kira kenapa Mas Bayu? Dipengaruhi oleh massa atau berat benda itu sendiri. Baik, dipengaruhi oleh massa. Massa itu kan sesuatu yang bisa kita ukur, masih ingat ya? Oke, massa itu sesuatu yang bisa kita ukur. Baik, terima kasih Mas Bayu. Kemudian yang lain ada yang mau menjawab lagi? Apa Mas Bayu ini bisa diterima alasannya? Jadi kata Mas Bayu tadi, benda yang berukuran kecil sama benda yang berukuran besar itu beda kecepatannya karena dipengaruhi oleh massa. Nah, salah satunya itu benar ya, dipengaruhi oleh massanya. Jadi benda yang kecil biasanya lebih cepat geraknya daripada benda yang berukuran besar. Ya, benda yang berat, nah, lebih berat ya maksudnya ya, terus ya. Nah, berarti nanti sebelum kita melakukan percobaan terlebih dahulu tentang energi kinetik dan energi potensial tadi, itu berarti kita harus mencari tahu dulu, benar nggak sih bahwa tadi benda yang kecil sama benda yang besar itu benar-benar dipengaruhi oleh massa. Nah, itu kalian bisa mencoba mencari sumber. Nah, mencari sumber lewat gawainya dimanfaatkan. Nah, coba ibu beri waktu 2 menit, sekitar 2 menit. Benar nggak sih kalau benda yang kecil atau benda yang besar tadi dipengaruhi oleh massanya? Nah, kalian boleh manfaatkan gawainya, boleh buat diskusi, buat nyari alasannya tadi. Benar apa nggak sih? 2 menit cukup untuk mencari tahu? Cukup. Nah, baik. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Benar? Benar apa yang dikatakan Bayu? Oke. Contohnya apa? Nggak coba. Tadi kenapa kok benda yang kecil tadi larinya lebih cepat? Contohnya seperti apa? Contohnya mobil yang besar dan mobil yang kecil. Kalau bis sama mobil yang kecil itu lajunya itu lebih cepat yang kecil daripada yang besar. Ya. Contohnya mobil kecil dan bis. Bis ya. Ya. Jadi bahasanya di sini rata-rata orang Jawa ya. Ya. Rata-rata Jawa ya. Jadi kalau mobil yang kecil itu bisa larinya lebih cepat, geraknya juga lebih enak kan biasanya? Ya. Nah, karena apa? Karena tadi masanya lebih kecil daripada bus atau truk yang lebih besar. Seperti itu. Makanya dia larinya bisa lebih cepat. Bisa nyelip sini, bisa nyelip sana sini, bisa selap-selip ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini, jadi kita mau persiapan percobaannya ya. Persiapan percobaannya sebelumnya kan sudah disuruh membawa beberapa peralatan kan.
bahan ajarnya, bahan pendukungnya boleh dibuka lagi di gawainya. Jadi nanti kalau misalkan agak-agak lupa sambil bisa lihat materinya yang ada di HP-nya itu, nah, bisa dibuka dulu. Iya, di LKPD-nya ada materinya. Nah ini tadi tujuan pembelajarannya dapat memahami konsep energi kinetik dan energi potensial, ya, dapat menganalisis energi kinetik dan energi potensial. Itu nanti kita akan membuat lintasannya ya, lintasan bolanya yang akan dipakai. Kemudian yang terakhir menyelesaikan permasalahannya. Jadi nanti setelah dapat datanya nanti kita hitung energi kinetik dan potensialnya. Nah, perlu ditekankan sekali lagi. Jadi energi kinetik itu karena bendanya itu bergerak ya. Ya, bergerak. Kalau bendanya diam, dia punya energi kinetik tapi besarnya 0. Karena kecepatannya 0. Diam kan bendanya? Ya. Beda sama yang bergerak. Kemudian kalau energi potensial dipengaruhi oleh tinggi atau posisinya. Tinggi, posisi, ada masanya juga kan? Ya. Ya. Masing-masing bolanya itu kan sudah ditimbang kan? Ya. Datanya sudah ada, masanya kan? Ya. Sudah punya masanya. Nah, berarti sekarang kita tinggal membuat lintasannya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita lakukan undian terlebih dahulu ya. Jadi nanti ini kan sudah terbagi menjadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari sini nanti ada perwakilan yang maju mengambil undian itu untuk besar jarak yang dipakai ya. Bolanya kan ada 2 ya. Nah, jadi nanti silakan perwakilan kelompok satu orang setiap kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil undian nomornya. Sebentar Ibu buat undiannya dulu ya. Perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan. Boleh maju ke depan. Mana pun. Coba dilihat dulu. Bagian berapa senti itu? 30, 25. Nah, ingat-ingat ya. Oke, boleh dibawa ke kelompoknya. Nanti berarti ditandain pakai tas ini ya. Tas ini ya. Tandain dulu. Ini tandain. Ini 1 meter nyampe ini kayak. Ini kalian kan ini nanti 25 ya. 25. Berarti nanti pakai yang 45. 45 cm benar? Jadi yang 45 cm tadi dibagi 100 ini jadikan meter. Dibagi 100 ini waktunya tetap, waktunya tadi berapa nih yang ini? Waktunya yang ini 1,4 berapa? 1,86. Berarti yang ini tadi berapa? 45 dibagi 100 sudah 0,45. Jadi ini pakai 0,45 berarti 1,86. Ini yang bola besar apa yang bola kecil? Bola kecil. Jadi ini ketemu V-nya kan nanti ya, hasilnya kalau sudah ketemu dihitung dapat V-nya, baru nanti dihitung PK. PK yang pertama ya Mas ya. Nah, kalau sudah ketemu berarti nanti
Hasil itu. Hasil kamu jarak kan kamu kalau misalkan disuruh presentasi tinggal dihitung dibawa ke mejanya kalau di situ gitu kan. Di situ boleh. Dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Zulfa Fitratina Nafisa, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang akan saya presentasikan adalah energi kinetik. Benda yang saya gunakan ada dua, yaitu bola kasti dan bola bekel. Benda satu ini bola bekel. Diketahui M1 sama dengan 0,035, M itu massa, V1 sama dengan 1,28, V itu percepatannya. Hasilnya EK1 sama dengan 0,03. Benda 2 diketahui masanya 0,091, V2 sama dengan 1,14, EK2 sama dengan 0,06. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Terima kasih Bu Zulfa. Silakan dibacakan hasilnya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami
lipat. Ini untuk energi potensialnya mungkin sudah cukup benar ya, prosedurnya tadi benar, terus jumlah hasilnya juga tadi ibu tadi cek juga sudah benar. Nah, kalau untuk yang Dinda ini ada slip 1, ada yang slip 1 itu karena tadi yang dimasukin bukan H, karena tadi Dinda tadi bacanya H1 sama dengan 1 detik ya Dinda ya, kalau tidak salah ibu benar ya tadi ya. Nah, 1 detik itu kan waktu, jadi yang dimasukkan bukan 1 detiknya tapi 60 senti tadi dibuat patternnya. Nah, ada di situ. Nah, nanti LKPD-nya itu yang belum benar bisa diperbaiki sebagai bentuk remedialnya ya, agar nanti kompetensi kita tercapai seperti itu. Bagi yang sudah benar, harapannya ibu untuk materi yang minggu depan itu kan tentang usaha ya, tentang usaha. Jadi nanti bisa belajar dulu tentang apa itu usaha, dibedakan berdasarkan sudut, ada sudutnya dan tidak ada sudutnya. Nah, untuk minggu depan dipelajari tentang materi itu. Jadi ayo kita simpulkan bersama-sama bahwa energi kinetik itu dipengaruhi apa aja syaratnya tadi? Eka, rumusnya tadi harus ada apa? Ada massa benda sama kecepatan. Karena Eka tadi dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, seperti itu. Kalau yang EP-nya tadi yang pengaruhi apa aja di rumusnya? Ada apa? Tinggi, massa, sama gravitasi. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Tahu. Kalau yang satunya Eka tadi kecepatan sama massa, kalau yang EP-nya massa, gravitasi dan tinggi. Beda ya? Satunya berdasarkan posisi, satunya berdasarkan kecepatan. Baik, karena ini sudah waktu mau menjelang pulang, karena kita sudah juga melakukan refleksi yang tadi yang belum tercapai, kira-kira apa aja? Penilaian angka tengahnya sudah selesai ya? Sudah. Nah, nanti bisa dikumpulkan ke ibu. Jadi penilaian itu berdasarkan kalian sendiri ya, temannya yang aktif siapa, yang tidak siapa, kemudian yang sudah mencapai pengetahuannya siapa, yang belum siapa. Jadi nanti sekiranya ada yang belum memahami persis, maksudnya materinya belum paham sepenuhnya, bisa tanya ke ibu, bisa tanya ke temannya. Gitu. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pada mudassir terlebih dahulu. Bisa dibikin dulu. LKPD-nya bagi yang sudah bisa dikumpulkan ke ibu. Ya, boleh. Dipimpin sama satu temannya menyanyikan pada
sehat bagi kita semua. Nah, tetap semangat untuk berangkat ke sekolah. Jangan sampai ada kendor ya.